الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Sadaqallahul Azim. At-Taubah ayat yang ke-35. Para orang tua kita yang kita hormati, para alim, imam besar kita, kaum muslimin wal muslimat, sedang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Kembali di malam yang ke-10 dari ibadah puasa kita sudah melewati 9 hari dalam ibadah Ramadan 1446 Hijriah tahun ini. Harapan kita Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amal saleh kita, mengampuni semua dosa kita, meninggikan derajat kita, dan suatu saat kita dilayakkan memasuki surganya Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Anak-anak kami yang mencatat, tema kita malam ini adalah agar harta tidak menjadi fitnah. Salah satu di antara fitnah yang berat yang sering membuat manusia terperdaya dan lupa daratan adalah fitnah akan harta. Siapapun kita butuh harta. Tak ada satu orang pun yang tak butuh harta. Oleh karena itu Bapak Ibu yang muliakan Allah, sudut pandang seorang mukmin terhadap harta ini mesti diletakkan dalam pandangan yang benar. Imam Syafi'i mengatakan dengan sebuah kalimat yang indah, letakkan harta itu, dunia itu dalam genggaman tanganmu, jangan pernah engkau meletakkan harta itu dalam relung kalbumu. Karena ketika manusia meletakkan harta itu dalam relung kalbunya, yang sering terjadi adalah angku, sombong, congkak, bongeh. Tetapi kalau dia meletakkan harta itu dalam genggaman tangannya, dia tahu bahwa tangan ini bisa terlepas. Bahwa harta itu bisa terlepas dengan sendirinya. Karena dia mengerti harta itu bukan miliknya, tapi titipan yang Allah titipkan sementara. Tetapi cerdasnya orang-orang yang beriman, Allah mendidik kita ini bagaimana harta itu tidak menjadi sesuatu yang hilang. Tetapi dia menjadi sesuatu yang baqa, sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang fana. Apabila arah untuk mengarahkan harta itu kepada yang baqa dan kekal, maka dia harus berujung kepada kesolehan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi yang sering kita dengarkan, Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta-harta itu, anak kita, semuanya hanya perhiasan dunia. Tapi Allah mengatakan, Al-baqi as-salihatul
wal baqi as-salihat. Yang kekal itu kata Allah Subhanahu wa taala wal baqiyatus salihat adalah kesolehan yang kita bangun. Harta yang mengantarkan kita soleh itu kekal bersama kita. Anak yang mengantarkan menjadi anak yang diantarkan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, itulah harta yang kekal bersama kita. Sehingga Allah mengatakan, wa khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dialah pahala yang terbaik yang Allah tawarkan dan dialah cita-cita seorang mukmin yang mesti dia raih. Akan tetapi Bapak Ibu, ada kalanya harta itu menjadi fitnah. Kapan harta itu menjadi fitnah? Ketika tidak berujung kepada soleh. Makanya hisab yang terberat adalah hisab harta. Harta itu dua hisabnya. Min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dari mana dapatnya, kemana belanjanya. Dapatnya elok, belanja tak elok, ujungnya tak elok. Dapatnya tak elok, belanjanya elok, tetap tak elok. Dapatnya tak elok, belanja tak elok, lebih tak elok. Yang elok itu apa? Dapatnya baik, belanjanya baik. Itu yang terbaik. Maka semua amal yang kita lakukan ini membutuhkan harta, Bapak Ibu. Kalau seandainya orang yang melakukan ibadah itu ternyata harta yang dia dapatkan bukan perkara yang baik dan dibelanjakan bukan perkara yang baik, maka itu yang dikhawatirkan. Kalau mereka tidak bertaubat untuk meninggalkan perkara yang haram itu, maka dikhawatirkan harta itu tidak menghasilkan sesuatu yang terbaik. Berat hisabnya. Kenapa Bapak sering pergi umroh? Saya ke sini nih Ustaz nak membersihkan harta. Makanya saya bawa harta yang kurang baik supaya bersih, nanti harta itu saya tinggalkan. Mana pula bisa begitu? Bapak umroh tapi piti maling nampak Pak. Malu keberhasil insyaAllah. Iya Pak. Kan piti korupsi itu kan piti maling tuh Pak. Iya kan? Iya nak Pak? Betul. Itunya bawa ke Mekah. Malu kalau terima oleh Allah tuh. Maka Anda jamaah. Ini bukan saya yang bimbing, ini Ustaz kita yang bimbing. Sudah berkali-kali tawaf. Lalu ditanya, dia bertanya, Ustaz, yang ma Ka'bah itu Ustaz? Ya Pak? Rupanya setiap tawaf itu dia nggak bisa lihat Ka'bah. Lama-lama dia tanya, yang mana Ka'bah itu Ustaz? Itu Pak. Nggak nampak dia yang bodoh katanya. Rupa ditanya-tanya itulah jawabannya. Piti dan nambuk kemari pun tidak piti berhasil Ustaz. Ya Bapak Ibu. Maka wajar Allah tak terima dia. Sia-sia apa yang dia lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang muliakan Allah, Allah menuntut kita melalui Rasulullah SAW agar harta itu tidak menjadi sia-sia, maka apa yang mesti kita lakukan? Ramadan ada tawaran yang terbaik untuk menjadikan kita pribadi yang sangat dermawan. Dalam hadis yang sahih, ya, Ibnu Abbas menyebutkan Rasulullah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan. Tetapi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam paling dermawan dalam bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena Nabi mengerti, Nabi paham bahwa sesungguhnya hikmah dari harta yang dititipkan Allah itu tidak akan pernah membawa kemuliaan di hadapan Allah kalau seandainya pemilik yang dititipkan, orang yang dititipkan itu yang bukan miliknya sebenarnya menjadi bakhil dan menjadi sombong. Ya. Makanya Allah katakan wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang mampu terhindar dari sifat sombong, maka mereka itulah orang-orang yang sukses. Jadi kalau ada orang kayunya sombong, tidak sukses. Sebab apa? Karena orang pasti akan mencibir dia. Apalagi miskin tapi sombong. Tambah parah. Lah jolin tidak punya disapu depan nak kamano ibu. Miskin sombong oleh. Apa yang menyebabkan dia sombong lagi? Sudah tak punya sombong pula. Lebih parah lagi. Nah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jadikan semua apa yang disandang pada dunia itu mengantarkan kita kepada kesombongan. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik kita
untuk menjadi pribadi yang dermawan. Ada saatnya nanti Bapak Ibu, orang-orang yang pelit dan bakhil itu, yang tidak paham tentang bagaimana tanggung jawab harta yang mesti ditunaikan, karena Allah menyampaikan kepada kita, harta itu ada hak lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak bagi orang yang meminta dan tidak memintanya. Orang miskin yang terbaik adalah orang yang tak pernah meminta, tetapi orang yang datang memberi kepadanya. Itu yang terbaik. Dia tahu dia miskin, tapi tak suka minta-minta. Dia yakin bahwa Allah yang akan mengantarkan orang untuk membantunya. Dengan Allah menolong itu, dia menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia ini kan suka minta-minta kepada makhluk. Ya Bapak Ibu? Ini kelemahan kita. Kalau kemudian ia adalah orang-orang yang kemudian terpandang dalam kemuliaan, walaupun dia miskin, tapi dia terjaga kehormatan dirinya, sesungguhnya orang miskin yang seperti inilah yang lebih awal masuk surga, kata Nabi SAW. Makanya ada bab khusus tentang fadilah orang-orang miskin yang bersabar. Setelah mendengar hadis itulah kemudian Abdurrahman bin Auf sangat takut dengan tumpukan hartanya. Maka dia ingin minta miskin di hadapan Allah. Abdurrahman bin Auf takut kaya dan minta miskin, tapi Allah tak ngasih dia miskin. Awak miskin minta kayu-kayu, tidak lagi Allah kayu-kayu. Ya Pak? Maka riwayat tentang Abdurrahman bin Auf itu kan hebat. Sering Bapak Ibu dengar. Takut dia menjadi kaya, hartanya banyak. Konglomerat terbesar di zaman Rasulullah adalah Abdurrahman bin Auf. Hartanya triliunan, bahkan ada yang mengatakan ribuan triliun. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kali Madinah kena paceklik. Kurma mereka musim paceklik dan busuk semuanya. Orang-orang Madinah sudah risau bahwa sebentar lagi mereka pasti akan sulit secara ekonomi. Karena sumber di antara ekonomi mereka sedang diuji oleh Allah, yakni kurma mereka jadi busuk buahnya semuanya. Abdurrahman bin Auf sangat girang dengan apa ya berita yang dia tahunya sampai ke telinganya beliau bahwa ada wabah, ada apa namanya, bukan wabah, adanya satu ujian bagi penduduk Madinah, kurma mereka diuji buahnya busuk semuanya. Apa kata Abdurrahman? Ya Allah, inilah kesempatanku yang engkau tunjukkan bahwa sebentar lagi aku akan menjadi seorang yang miskin. Maka Abdurrahman tampil, apa kata beliau? Wahai masyarakatku, jangan pernah kalian cemas dan risau. Semua kurma-kurma busuk kalian, aku yang akan membelinya. Antarkan ke rumahku, aku beli dengan harga yang setimpal dengan harga yang terbaik. Awak kalau membeli duku, ada cacek seketek minta turun harago atau minta naik harago? Turun ya Pak? Kalau hitam-hitam seketek orang masak segitu, jual harago turunlah gitu kan. Itu kan awak kalau mago barang, enggak? Abdurrahman bin Auf tidak. Dia beri harga mahal. Girang masyarakat. Bahagia mereka. Masya Allah. Ternyata di sisi lain, Allah menguji negeri Yaman dengan wabah penyakit yang menular. Hasil riset dokter para ahli tabib di waktu itu, tidak ada obatnya kecuali kurma busuk. Maka kemudian raja mengutus para ahli untuk mensurvei di mana ada kurma busuk dan tolong dicari sampai ke negeri manapun agar masyarakat kita terbebas dari wabah penyakit yang menular ini. Terdengarlah di Madinah ada kurma-kurma busuk yang musimnya tidak berhasil petani untuk mendapatkan ya hasil yang terbaik. Maka kemudian si utusan raja datang ke Madinah, ditanya kepada penduduk Madinah, betul kalian punya kurma busuk? Iya, itu kemarin. Tapi hari ini sudah diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Kalau engkau ingin mendapatkan kurma busuk, datanglah ke rumah beliau. Maka datanglah ia ke rumah Abdurrahman, lalu kemudian mereka bertanya kepada Abdurrahman, betul di sini ada kurma busuk? Oh betul. Kalian mau? Iya, ambillah sepuas hati kalian. Bawa semuanya, bawa. Aku senang, kalian ambil saja. Tidak Tuan, kalau kami bawa saja tanpa dibeli dengan harga 2 kali lipat, kami akan dihukum oleh raja. Kami bisa membawanya, tapi kami harus bayar dengan 2 harga kali lipat. Tambah miskin, tambah kayu. Maka jangan comel lebih, ibu sedekah 50.000 panjang lo balik-balik biji matul. Comel lo kan takui hilang piti bakuang. Tidak.
Tidak ada gara-gara bersedekah itu jadi miskin, tidak ada. Tapi orang-orang yang kaya, pelit, bakhil, jatuh tapai banyak. Banyak. Ketika Allah sudah mengambil semua harta dengan cara Allah, maka tak ada kuasa untuk dia bisa menahan harta itu. Walaupun harta itu sudah didepositokan, walaupun harta itu sudah dijadikan kebun, boleh jadi kebunnya tiba-tiba terbakar. Boleh jadi harta itu lenyap, boleh jadi depositonya hilang lenyap tanpa berbekas. Kalau Allah hendak mengambil, tak ada satu tangan kuasa pun bisa menolak dan menahannya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang muliakan Allah, maka apa yang mesti kita lakukan agar kemudian harta itu tidak menjadi sesuatu yang menjadi sia-sia? Maka mari kita membangun agama ini, perjuangannya membutuhkan harta. Ini Ramadan ini kan butuh biaya banyak. Donaturnya sudah ada, dan semua kita sudah menjadi donatur. Itu harta-harta terbaik yang kita sumbangkan. Mengantarkan perbukaan, itu adalah harta terbaik yang kita berikan. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, bahwa orang-orang yang nanti suka menolong agama Allah dengan hartanya, dan dia membantu agama Allah dengan hartanya, maka besok dia akan mendapatkan naungan di yaumul qiyamah dengan naungan sedekah yang telah dia berikan pada kehidupan dunianya. Jadi ternyata besok Bapak Ibu, salah satu di antara naungan yang Allah siapkan di mahsyar itu adalah naungan dari sedekah yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita siapkan harta terbaik untuk sampainya kita kepada kemuliaan, agar jangan terfitnah oleh harta itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau membantu agama Allah dengan hartanya, dalam sebuah hadis Muslim disebutkan, besok Allah akan menjadikan hartanya menjadi seekor ular yang sangat luar biasa dalam kuburnya. Maka ular itu membuka mulutnya. Setiap ular itu datang kepada penghuni kubur itu, maka penghuni kubur itu lari terbirit-birit. Tetapi dia tak bisa lari. Ular itu berkata kepadanya, kau ambillah hartamu hari ini. Hartamu yang kau sombongkan, hari ini yang kau ambil. Maka dia masukkan tangan ke dalam mulut ular itu. Maka ular itu meremukkan dan memakan daging-dagingnya. Hancur lebur semuanya. Dan itulah harta yang disombongkan, kata Nabi, yang dibentukkan oleh Allah dengan seekor ular. Namanya Suja'ul Al-Arqa. Ular jantan, kata Nabi, yang akan memakan tubuh kita bagi orang-orang sombong nanti di akhirat. Ya, itu dikubur. Sementara besok di akhirat dalam nerakanya Allah jawab dengan surah At-Taubah ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Besok harta yang hari ini kita sombongkan dan bakhil dan pelit itu akan dijadikan emas dan perak itu dibakar dalam neraka, dijadikan gosokan setrika yang membara, yang akan digosokkan di dahinya, yang akan digosokkan di lambungnya, yang akan digosokkan di punggungnya. Lalu Allah berkata kepada manusia yang sombong itu, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta dunia yang kalian tabung dulu di dunia, yang kalian buat di depositonya begitu banyak, tapi kalian bakhil dan tidak mau berbagi kepada orang yang susah dan membantu agama Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini fazuku ma kuntum ta'izun. Rasakan akibat dari apa yang kalian simpan-simpan dulu di dunia. Maka berulang kali pembahasan ini mungkin pernah disampaikan dan diulang-ulang kembali oleh para guru-guru kita untuk menunjukkan bahwa di antara kewajiban yang melekat kepada kita adalah kewajiban harta. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, banyak hikmah dari sedekah yang diberikan. Di antaranya kata Nabi, bisa menyembuhkan penyakit dengan sedekah. Dawu mardakum bis sedekah. Sembuhkan sakitmu, orang sakitmu dengan sedekah. Apa hubungannya Ustaz? Kalau sakit harusnya minum obat. Kok bersedekah? Sedekah itu ikhtiar langit. Minum obat itu ikhtiar kita sebagai manusia di bumi. Tetapi ada ikhtiar langit dan ikhtiar bumi yang menjadi connecting yang luar biasa untuk mempercepat kesembuhan penyakit yang Allah ujikan kepada kita. Maka bertawasullah dengan sedekah itu agar kemudian Allah menyembuhkan kita. Maka jangan sekali-sekali suka bernazar, karena orang yang bernazar itu adalah orang yang sombong. Ya Bang, kan ibu-ibu sering bernazar kan Bu? Ya kan? Kok lulus anak ambo di ITB,
ambo sedekah anak yatim 60 orang. Kok lulus anak ambo di ITB, ambo bersedekah anak yatim 60 orang. Kan bahasanya kok lulus. Ternyata anaknya tak lulus. Jadi enggak dia sedekah. Itu namanya menyogok Allah namanya. Ya, itu banyak. Iya. Dia anak yatim tuh 60 orang tuh makan dulu baru tawassul dengan doa. Itu sunnah Nabi. Tapi kalau engkau sudah bernazar, hukumnya wajib ditunaikan. Makanya Nabi tak suka orang bernazar. Tapi kalau kamu sudah bernazar, kau tunaikan. Kadang-kadang kita gitu kan. Kok sakit, kok sembuh, ambo puasa Senin Kamis. Sembuhnya. Lagi puasanya, Pak. Tak sembuh dong? Tak puasanya dong? Ini ruginya orang bernazar. Maka Allah tak suka. Nabi tak suka kepada orang yang biasa bernazar. Yang kedua, kata Nabi SAW, sedekah itu bisa menghindarkan kita dari musibah dan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Iya. Kalaupun terjadi musibah itu, tapi fisiknya mungkin selamat. Mungkin kendaraannya yang kemudian hancur, tapi badannya tak tergores. Kalaupun tergores, mungkin tak wajar seperti musibah itu terjadi. Kecil saja goresan itu, padahal mobilnya begitu hancur. Saya punya teman, Bapak Ibu, luar biasa. Dia mampir di warung kita, kemudian dia pergi ke Medan, karena kampung di Medan. Dari Jakarta mampir Pekanbaru, lanjut ke Medan. Tengah perjalanan Bapak Ibu, dia posting, di-share di grup kami. Doakan saya untuk sabar ya teman-teman. Qadar Allah, mobil saya dapat musibah. Airbagnya dua-duanya keluar, Pak. Hancur, mobil di depan. Tapi dia memposting dalam keadaan tanpa luka apapun. Alhamdulillah, kami selamat tanpa ada goresan apapun. Hanya mobil aja yang hancur lebur. Kalau tengok otonya, Pak, rasanya tidak mungkin. Tapi saya teringat langsung kepada amal beliau. Beliau itu, alhamdulillah, sedekahnya nggak banyak, Pak. Sebulan itu 100 juta. Ya, kan tidak banyak ya? Tidak banyak. Kan masih bisa disebut. 100 juta. Mobil mewahnya itu digunakannya untuk mengantar beras ke panti asuhan. Awak mobil mewah kan untuk bergaya, ada, Pak. Ya, tak? Dia mobil mewah untuk mengantar bantuan. Kalau dia datang ke perjalanan, di dalam perjalanan safar, kalau bertemu dengan toilet umum, kan ada penjago itu. Berapa piti? Tak berapa piti? 2.000. Dia ngasih tak 2.000, dia ngasih 50.000. Setiap ngasih 50.000, itu orang yang jaga, minta mau dibalikkan. Pak, ini Pak. Enggak. Itu untuk kamu sisanya. Iya kok Pak. Kaget deh. Iya, lalu doanya panjang, ya Allah selamatkan bapak ini, jaga dia dalam perjalanan, jauhkan dari musibah, selamatkan anak istrinya, jadikan keluarganya sakinah, jadikan dia ahli surga. Panjang nggak doanya? Sebanding nggak dengan 50.000 yang dibayarkan? Doa tadi Bapak Ibu, sebanding nggak dengan 50.000 yang diberikan? Oh, nggak ada nilainya itu 50.000 Pak. Selamat, anak cucunya soleh, masuk surga. Oh, nggak ada nilainya. Itu yang saya aminkan, kata beliau. Disitulah saya mendapatkan keajaiban yang luar biasa, kata beliau. Masya Allah. Ini orang-orang yang sudah yakin dan melihat apa yang Allah tawarkan itu nyata dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang muliakan Allah, maka wajar Nabi mengatakan, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Boleh jadi kamu ditolong karena sedekah yang kau berikan kepada orang susah, yang doanya begitu panjang, maka engkau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah aku, kata Nabi, di tengah barisan anak yatim dan tengah orang-orang miskin. Engkau akan mendapati aku ada di sana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang suka menyantuni anak yatim, hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memelihara satu anak yatim, hidupnya akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jangan biarkan harta ini menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Mari kita belanjakan di jalan Allah. Apalagi ini Ramadan, kesempatan terbaik untuk berbagi kepada sesama. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti umrah plus Ramadan atau awal Ramadan, niat di Saudi, mendatangkan makanan, bertruk-truk datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mereka mengkapling wilayah-wilayah masjid. Ini kalian masuk di sini ya, aku yang kasih makan semuanya. Mereka berlomba-lomba untuk ngasih makan. Kenapa? Karena mereka paham betul hadis Nabi, Afdalus sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu dalam Ramadan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.